Balik lagi kita ke masalah Daniel. Dia mengatakan bahwa di dalam Tuhan dia ada yang namanya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kan mengambil dari kosakatanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya melihat apa yang ada di diri Daniel ini, dia sedang berbaur gitu pikirannya, sedang tercampur dengan agama Islam serta dengan agama yang dia anut, yaitu Kristen. Aduh, entai kadang-kadang ya. Aduh, entai kadang-kadang ya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai cuplikan video di awal tadi? Apa sih kata Ustadz Yusuf BI? Dia Ustadz saudaraku ya. Dia Ustadz. Apakah dia tidak tahu kapan munculnya Islam atau kapan turunnya Al-Quran? Jauh setelah Injil baru datangnya Al-Quran. Bagaimana mungkin Alkitab menconten Al-Quran? Atau kekristenan itu mengambil beberapa ayat atau beberapa kosakata yang ada di dalam iman si Yusuf BI? Nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Dia kan cerita. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu. Hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kataan fulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya. Ya ternyata bohong, coret kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung. 16 tahun. Hadisnya 600.000. Soal mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun. Berapa setahunnya? Coba kita hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wes gampang, masih kenceng kita. 37.500. Nggak siapa kita Bapak. Ya boleh. Iya. Nah, dibagi 12 bulan. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.100. Nah, 3.000 sehari. Sebulan dibagi 30. 104. Sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis. 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit. Selama 16 tahun aja nggak tahu deh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya, dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Apa dia kurang piknik atau dia kurang minat-latu ya saudaraku ya? Saya benar-benar tidak habis pikir bagaimana pola pikir mereka. Bagaimana akal sehat mereka. Katanya si Daniel mengutip kosakata yang ada di dalam imannya si Yusuf BI. Sementara kita ketahui iman si Yusuf BI, yaitu agama Islam, itu muncul pada tahun 610 Masehi. Sementara kisah Daniel yang ada di dalam Alkitab itu jauh sekali sebelum iman atau agama atau kepercayaan akidah si Yusuf BI
ada. Yusuf PI datang. Benar-benar geger dunia ini ya, dibuat oleh si Yusuf PI. Suka sekali dia cocok logi, cocok sana, cocok sini. Kurang main latu-latu dia. Aduh, ente kadang-kadang ya. Bapak Ibu, apa yang saudara dengar tentang yang disampaikan oleh Yusuf PI, itu pula yang saya imani sebelum saya percaya kepada Yesus. Semuanya, pola pikirnya itu persis pola pikir saya sebelum saya percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Pemikirannya itu sama persis, perkataannya, yang dia tuduhkan itu, yang dia sampaikan itu sama persis dengan pemikiran saya, dengan tuduhan saya sebelum saya hijrah. Di waktu saya masih berada di dalam agama itu, waktu saya masih berada dalam iman percayanya si Yusuf PI dulu, Bapak Ibu, sama persis pemikiran saya, sama persis tuduhan saya, saudaraku. Aduh, ente kadang-kadang ya. Kapan saya berubah? Kapan saya bisa melihat wow sekali dunia ini? Ketika saya keluar dari agama itu, Bapak Ibu. Sebelumnya saya benar-benar tidak bisa melihat akan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena saya dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Maka saudaraku, kita perlu sekali memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dengan terus-terusan, mengajak orang berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan berpikir dengan hati yang lapang. Dan kalau kata Buya Syukur Yassin, jangan takut murtad. Nah, ambil keputusan, jangan takut murtad. Murtad itu asik. Kita tidak tinggal di bawah tempurung. Aduh, ente kadang-kadang ya. Kita benar-benar melihat dunia ini, melihat perbedaan, melihat agama lain, melihat akidah lain, melihat kepercayaan lain. Kita bisa berdampingan, kita bisa duduk ngopi bareng. Ketika kita sharing tanpa menyinggung satu sama yang lain, Bapak Ibu bisa lihat semua agama itu berdampingan, hidup rukun, damai, tentram, tanpa dan tidak pernah mengkafir kafirkan. Kecuali agama satu ini yang suka sekali mengkafir kafirkan. Nah, kalau saudara keluar dari agama satu ini, maka saudara akan dicap kafir, dicap murtad, bla bla bla, segala kata-kata dusta itu dicampakkan ke muka saudara, seperti mereka mencampakkan segala sesuatu ke muka saya, Bapak Ibu. Saya dianggap penistaan agama, saya dianggap penistaan ini, penistaan itu. Ketika kita pertanyakan iman agama mereka, kitab mereka dianggap penistaan. Sementara mereka menghina iman kita, menghina Alkitab, itu dianggap dakwah. Nggak waras lagi dunia ini, Bapak Ibu. Nggak waras lagi, saudaraku. Ya, nggak waras. Mereka yang menghina itu dianggap dakwah, dianggap menyampaikan kebenaran. Kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan, meluruskan apa yang sudah mereka fitnahkan, menjawab setiap tuduhan mereka tanpa dasar, tanpa bukti, tuduhan palsu. Kita dianggap penistaan. Sementara hinaan, cacian, makian mereka terhadap iman orang lain itu dianggap kebenaran. Seperti si Kainama, saudara, tiap hari pembahasannya Alkitab. Dan agama-agama yang lain dikoreksi semua oleh si Kainama, saudaraku. Nah, Yusuf PI hari-hari ini mengikuti jejak Kainama. Dia cocok logi semuanya. Bagaimana si Daniel mengambil kosakata yang ada dalam iman percayanya si Yusuf PI. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu diambil katanya dari Bismillah. Padahal kapan turunnya Al-Quran, kapan datangnya Al-Quran, kapan muncul Al-Quran ke muka bumi ini? Jauh ratusan tahun setelah Injil, saudara, baru adanya Al-Quran. Mana mungkin 650 tahun sebelum Al-Quran ada, si Daniel mengambil kata-kata atau kosakata dari imannya si Yusuf PI.
Aduh. Ente kadang-kadang ya. Memang benar-benar kurang waras si Yusuf PI ini. Mungkin perlu mulut si Yusuf PI dibaptis, saudaraku ya. Perlu dibaptis mulut si Yusuf PI. Kalau tidak, nggak selesai-selesai dia itu. Benar-benar tidak selesai-selesai. Dia akan mengikuti mu'alaf-mu'alaf yang lain. Maka mulutnya itu perlu dibaptis. Nah, saya dengar dia tinggal di Kalimantan. Nanti kalau saya pelayanan ke Kalimantan, saya mau ajak ketemu si Yusuf PI, saya mau ajak sharing beliau sambil ngopi ya, sambil kita ngopi makan gorengan. Nah, kita sharing akan Alkitab, sharing mengenai imannya Pak Yusuf PI, supaya apa? Terbukanya pikiran. Makanya kalau tidak tahu, ya jangan sok tahu, belajarlah dulu. Alkitab tidak dipelajari, tetapi berani mengoreksi Alkitab. Siapa sih dia? Yang meremehkan firman Tuhan itu adalah makhluk yang paling durhaka kepada Tuhan. Siapa dia yang berani mengoreksi firman Tuhan? Siapa dia yang berani meremehkan firman Tuhan? Maka dari itu, saudaraku, para pencinta channel Habaget, saya selalu mengajak Bapak Ibu supaya selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar dan pastikan saudara berada dalam firman Tuhan. Kita melihat bagaimana guru-guru palsu itu bekerja. Pengajar-pengajar palsu itu berkeliaran, saudaraku. Menyesatkan banyak orang. Menyesatkan anak-anak Tuhan. Maka kita perlu tanamkan firman Tuhan kepada pemuda-pemudi kita agar tidak disesatkan oleh si Yusuf PI bersama dengan antek-anteknya, saudara. Yusuf PI bersama dengan antek-anteknya penyesat akhir zaman. Ya, dia penyesat akhir zaman. Nah, baik saudaraku para pencinta channel Habaget, kiranya video singkat ini bisa menguatkan kita dan bisa memberikan informasi kepada kita semuanya. Tidak ada satupun di dalam Alkitab mengutip kosakata yang ada di iman percayanya si Yusuf PI. Tetapi banyak sekali di dalam ajaran Yusuf PI mengutip ajaran Alkitab. Banyak sekali. Ya, biarlah dia dijamah oleh Tuhan. Kita berdoa, saudaraku, agar Yusuf PI bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bertemu dengan juru selamat secara pribadi, sehingga dia tidak bimbang, tidak ke kiri, dia tidak ke kanan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan jamah hati dan pikiran si Yusuf PI, supaya Tuhan membukakan pikirannya si Yusuf PI, membukakan hati si Yusuf PI, dan Roh Kudus bekerja sehingga si Yusuf PI bisa meninggalkan iman percayanya, agamanya, sehingga dia bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga pikirannya itu lurus, Bapak Ibu. Kalau tidak, pikirannya itu selalu bercabang dan dia akan mengikuti mukalaf yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penjalan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dulang doa dan bawa Habaget dalam rumah syafaat saudara. Terima kasih.